Halo Sobat Pembatik, apa kabar semuanya? Gue di sini Yovan Atela Supriyadi sebagai pembicara pertama dan rekan gue. Bisa dan sebagai CEO hostnya. Oke, kali ini kita bakal ngebawain hal-hal seru lagi nih mengenai pembahasan TIK yang pastinya bakal nemenin kalian di sela-sela kesibukan kalian dan waktu senggang kalian. Kali ini gue bakal membawa narasumber yang keren pastinya dan kita bakal ngebincangin soal-soal hal-hal dan juga banyak huru hara yang terjadi. Iya, bener banget. Kayak ya pokoknya banyak deh. Mungkin kita langsung sambut aja ya narasumber kita, Azuri dan Cornel. Apa kabar semuanya? Halo semua. Oke. Baik, kabar baik. Kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Zur? Cornel? Bahas apa ya? Karena kita berdua ini suka dengan hal-hal berbau cyber security, mungkin kita bakal bahas soal cyber security itu sendiri atau keamanan data. Cyber security itu kalau di bidang TIK tuh kayak top of the topnya ya. Kayak, polisinya, anak IT gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Kacau. Kayak misalkan tuh kayak itu tuh udah top tier mungkin ya. Ya tergantung bidangnya sih, karena cyber sec itu kan luas ya. Jadi di dalam cyber security itu sendiri masih banyak sub-sub bidang lagi di mana orang bisa explore lebih jauh dan jadi expert di situ. Kacau. Kalau gue sih juga bagian cyber security. Iya. Iya, Windows Defender. Windows Defender. Sama Smadaf ya, Semadaf, ya kan. Mungkin pertama-tama kita ini ya harus perkenalan dulu nih ya kan, ke teman-teman semua ini. Azuri dan Cornelis nih apaan, siapa gitu. Oke, halo sobat-sobat pembatik, gua Azuri. Di sini gua sebagai ketua dari Computer Student Club atau KSM CSC. Dan di sini ada rekan gua. Halo sobat pembatik, gua Cornelius, juga salah satu dari mentor dari KSM CSC di divisi cybersecurity. Alright, gila, kita langsung bertemu dengan presiden student club ya kan. Jadi Azuri ini sebagai presidennya dari CSC. CSC itu dia ini ya berkelana di bidang cyber security ya. Ada 3 divisi, kita punya 3 divisi ya. Iya betul. Jadi selain cyber security kita juga punya software development dan juga kita punya explore atau bisa dibilang kita fokus IoT, Internet of Things. Explore tuh IoT ya berarti. Iya ya? betul. Alright. Oke, let's do the top point ya. Boleh. Kita langsung ya. Jadi sebelumnya nih Azuri ini emang mahasiswa berprestasi teman-teman. Alhamdulillah ya. Sebelumnya berarti pernah mengikuti beberapa lomba ya, dan Cornel juga sering. Sebutin dong lombanya apa? Biar kita ada motivasi ya. Betul. Iya, coba Jadi sebutin. kita udah ikut KMPN 2 kali. Nice. 2 kali dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2023 tepatnya waktu kita semester 2 itu kita berangkat ke Surabaya dan ya alhamdulillah tim gua berhasil dapat juara 2 di kategori keamanan siber sih. Wow. Gimana nih Nel, kalau lu kemarin juga ke Surabaya kan? Iya. Kalau yang tahun 2023 kita ke Surabaya, tim Azuri yang menang jadi juara 2 dan sedangkan tim gua jadi finalis. Tapi untungnya di tahun ini, tahun ini alhamdulillah tim gua bisa keluar sebagai juara 3. Wow, gila. Gila ya. Iya, ya Keren sekali. bisa dibilang ya rezeki lah gitu. Iya Pasti sih. rezeki kita dan ini adalah sesuatu yang karena kita kan tim ya. Iya Kita mainnya sih. tim, jadi ini adalah sesuatu yang kita capai bersama dan jujur kalau misalnya seandainya ini lomba dibikin individual gitu ya I don't think so I will go to Surabaya sih. Emang kerjasama tim itu penting ya. Sangat-sangat penting sih. Terus kalau
lombanya itu kayak gimana sih kalau cyber security itu? Iya, karena gue tuh sebagai panitia KMIPN juga ya, Heeh. gue ngelihat kayak waktu lomba cyber security itu anjir, itu dari pagi sampai malam di depan layar monitor gitu kan, terus kayak wah gila itu kayaknya pressure banget ya. Itu gimana sih, coba deh. Kalau di lomba di cybersecurity ini buat finalnya ada yang namanya capture the flag atau CTF. Jadi biasanya peserta dikasih sebenarnya ada dua tipe, satu Jeopardy, satunya lagi attack defense. Jadi kalau yang Jeopardy peserta nantinya dikasih semacam challenge dari berbagai kategori, misalnya kriptografi atau web atau yang lainnya. Nanti di situ peserta disuruh coba cari string atau kita sebutnya flag. Nanti kalau peserta berhasil nyelesain challenge-nya, nanti dapat flag-nya, terus dikumpul, nanti itu dapat poin. Sedangkan kalau buat yang attack defense, peserta nanti dikasih sebuah mesin atau server yang apa ya, vulnerable lah, atau ada rentannya. Ada rentannya, nanti kita coba saling serang, jadi tim A punya server A, tim B punya server B, nanti tim B nyerang server A, tim A nyerang server B gitu, ganti-gantian. Itu saling Asik jadi ya. ibarat kita tinju nih, tapi tinjunya di dunia digital gitu. Iya, kacau, asik banget tuh kayak serang ini Iya, ini gitu. tapi lumayan bikin otak panas. Paling bikin otak panas. Gue tuh ngebayangin kayak udah di film-film gitu gak sih? Apa ya, kalau gue bandingin sama film-film sih, Ah, sebenarnya, dan ini juga banyak sekali pakar dan juga praktisi sudah memberikan statement ya, memberikan pendapat ya, kalau di film-film itu sebenarnya tidak 100% benar Real, gitu, ya. real. Terutama adalah dari segi waktu. Kalau kita mungkin sering nonton film gitu ya, terus ada yang tok langsung wah, iya. brok gitu, dapat wah you have been hacked apa segala macam data itu sebenarnya nggak segampang itu gitu. Bahkan ada yang butuh sekian bulan cuman untuk ngebobol website apa gitu, atau mungkin sampai masuk ke database butuh sekian bulan, dan itu butuh benar-benar resource, waktu, tenaga, perangkat keras yang mumpuni. Iya, berarti emang jauh lah ya. Jauh. Ya, mungkin Jauh. karena ya hiperbola ya biasa Iya. ya film tuh ya. Biar keren aja. Iya. Dan itu bikin salah satu faktor yang bikin peminat cyber security Naik ya. kan. Iya Iya. sih. Lu pernah nonton film ini nggak sih? Who Am I? Oh Atau iya, Mr. iya, Robot iya, yang di iya. Netflix. Nah itu kan tokoh utamanya seorang hacker ya. Itu benar-benar kayak, bahkan mungkin salah satu motivasinya orang tuh belajar cybersec tuh Iya sih. pengen jadi kayak Mr. Robot, atau Iya. pengen jadi ya tokoh-tokoh utama di film itulah. Iya sih. Sana keren. Iya sih, cuma kalau di film tuh apa ya, framingnya jadi kayak oh ini orang misterius, tiba-tiba bisa ini, bisa itu, bisa tahu semuanya gitu kan. Iya Padahal profesional itu seharusnya dia tidak perlu takut untuk kayak tunjukin siapa dirinya gitu. Kayak I am an ethical hacker gitu Iya, kan. iya. I am a professional pen tester, ya udah memang itu kerjanya dia gitu, dan itu open aja gitu. Bahkan zaman sekarang pun berkembangnya kursus online, berkembangnya pembelajaran mandiri itu kan instrukturnya juga merupakan seorang praktisi. Iya, berarti emang tergantung ini tujuan berarti. Betul. Ya. Kalau hal seperti itu ya bisa ditujukan ya ada baiknya gitu kan. Ditujukan bisa ke hal yang jahat gitu. Oke, mengenai cyber security ya. Sebenarnya tuh cyber security itu apa sih? Core-nya nih apa gitu? Core-nya cyber security, kan cyber itu bisa dibilang kayak internet ya, atau dunia. Kalau security itu berarti keamanan. Jadi cyber security itu kayak praktik kita ngelindungin data kita dari orang lain atau dari dunia internet. Jadi misalnya kita naruh data kita di berbagai server, cyber security itu yang bisa dibilang praktik buat ngamanin data tersebut biar nggak bocor. Oke, berarti ya jelas ya security ya, pengamanan ya. Iya. Intinya sih keamanan di dunia siber lah. Iya, iya. Benar. Selanjutnya ke berita yang baru-baru ini nih tentang kebobolan data. Kebobolan dari data. Kominfo. Lagi-lagi kita kebobolan, guys. Langsung top tier kemarin dibawa kemarin Iya, ya. top tier ini udah. Wah,
kebobolan lagi. Gimana ya? Kalau masalah kebobolan data ini kan sebenarnya udah dari lama ya. Waktu jauh sebelum Biorka, kemudian sebelum yang kemarin PDN itu, salah satu perusahaan swasta juga pernah mengalami kebobolan data dan itu berdampak pada customernya. Iya sih. Gitu. Ada yang saldo e-walletnya hilang, Iya. ada yang tiba-tiba dikirim paket padahal dia nggak pesen apa-apa gitu kan, atau bahkan yang nggak bisa login ke akunnya, dia udah check out barang tapi ya karena akunnya ini kan mungkin alamatnya diganti atau gimana, jadi barangnya nggak sampai padahal dia udah payment gitu. Nah itu kan salah satu tragedi ya. Iya sih, sebenarnya karena sebelum hal-hal ini terjadi gitu kan, sebelumnya ada podcast ini, gue tuh sempat mention di Pembatik awal-awal ya guys, jangan lupa nonton Pembatik pertama. Ini dulu promosi dulu. Iya, gue udah pernah mention tentang keamanan data gitu, dan gue pernah mention juga persoalan tentang kebocoran data gitu kan, dan ternyata terulangi lagi gitu kan, sampai-sampai kayak data-data mahasiswa juga kena juga kan KIP tuh, pastinya. KIP. Iya, salah Iya. satunya KIP gitu kan, itu sangat-sangat krusial gitu kan. Iya, apalagi bisa dibilang PDN yang bocor itu data 270 juta warga tuh, mulai dari KTP. Ya di dalam KTP kan ada alamat, ada NIK, ada tanggal lahir segala macam, dan bahkan nanti itu bisa kayak merembet ke mungkin pas foto lu yang terbaru, Iya, atau iya. bahkan data-data pribadi lu mungkin ada yang dibutuhkan, kayak tiba-tiba STNK lu muncul di Google Search gitu kan. Karena PDN Oke, itu oke, kan oke. semua data Iya nasional sih, kan, iya, pusat iya. data nasional. Kayak kemarin contohnya gue ini baru banget, dan gue kalau nggak salah 2 kali bukan kena sih, dapat WhatsApp scam gitu. Ya gue mikir ini orang dapat dari mana, gitu kan? Itu. Nomor WA gue gitu. Terus kemarin juga gue dapat cerita dari saudara gue. Lu tahu program kartu prakerja kan? Oke, tahu. Kartu prakerja itu kan kalau lu apply, terus lu seleksi dan lu lulus, lu bakal dapat insentif. Oke, Nah, iya. insentif itulah ya nanti yang lu pakai buat ningkatin Iya. skill segala macam. Dia tuh datang ke sono bawa KTP apa segala macam, terus tiba-tiba ditanya, Bu, Ibu sudah pernah daftar prakerja ya? Loh, Mbak, ini saya aja baru tahu gitu. Tapi di sini NIK Ibu udah terdaftar nih. Wah, Udah pernah ada yang daftar prakerja pakai NIK-nya Ibu, terus tapi kan saya nggak pernah Mbak, begini akhirnya debat apa segala macam. Nah cuman karena saudara gue ini malas cari masalah, ya udahlah, akhirnya insentifnya yang seharusnya dia bisa dapat beralih ke orang lain gara-gara NIK bocor tuh. gila. Itu Yang fatal banget. 600 ribu bener atau banget. berapa gitu insentif. Iya. Kan? Itu mungkin yang kita harapkan ya. Kalau misalkan yang kita nggak lakukan, kita yang harus bertanggung jawab, mungkin itu lebih besar lagi ya Iya, kayak pengaruhnya itu. udah kita secara hati-hati Iya, bener banget. melindungi data diri kita melakukan apapun. Tips-tips kan banyak tuh, mulai dari dikasih watermark, Iya. kemudian NIK jangan sampai dipublish secara utuh gitu, misalnya 6 digit atau 5 digit di belakang perlu sensor misal, seperti itu praktik-praktik seperti itu ya jadi bisa dibilang jadi sia-sia. Iya Betul, sih. useless gara-gara ini data di pusatnya bocor. Iya. Iya sih. Tapi menurut lu nih, pendapat lu gitu tentang kebocoran-kebocoran yang memang jadi hal fatal gitu, apalagi pusat pangkalan data nasional gitu kan, yang memang semua rakyat Indonesia ini memakai atau memusatkan datanya di sana. Tanggapan lu nih gimana tentang hal itu? Harapan ya. Yang jelas kalau karena terus berulang, karena kebocoran data dari dulu terus sampai sekarang pulang lagi, yang jelas kita jadi makin gak percaya kan ya, naruh data di situ. Terus kita juga takut nih data kita dipakai buat hal-hal lain, karena kalau dibilang kebocoran data pasti itu akan nyamber ke kejahatan-kejahatan lain, kayak Ajuri yang bilang sebelumnya
ada pencurian identitas. Jadi nik saudara dia dipakai. Terus juga ada phishing. Jadi karena nomor telepon kita ketahuan, para penyerang coba nipu kita dengan ngirim-ngirim hal-hal phishing di WA kita. Itu sih mungkin. Oke. Banyak sebenarnya kalau kita mau explore lebih jauh soal dampak negatif dari kebocoran data itu banyak banget sih. Cuman ya intinya adalah kalau kebocoran data ini nggak boleh terulang lagi gitu. Dan yang gua baca-baca dari banyak sekali berita, kayak contoh satu hal simpel aja, itu penggunaan password. Jadi Oke, kalau iya iya iya. penggunaan password kita nih mahasiswa nih, oke? Oke. Kita bukan seorang profesional atau kita bukan seorang yang bekerja di PDN gitu kan. Kita bikin password, pasti kan passwordnya kita bikin supaya orang lain nggak bisa nebak, Iya Betul, benar. ya kan? Kita bikin mungkin password yang lekat dengan diri kita, gitu. Kayak misalnya Azuri bla 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 atau Yovan bla 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 gitu kan. Iya. Yang mana orang tuh ya bakal kesulitan buat nerka gitu. Tapi kemarin berita muncul itu menunjukkan bahwa PDN itu passwordnya tuh simple banget gitu. Passwordnya tuh admin 123 pagar, 134 pagar atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya di situ nggak jauh-jauh dari template password yang banyak sudah Iya sih, iya. dipakai gitu. Nah itu kan ibaratnya praktik yang simple, tapi karena nggak dilakuin, dia nganggapnya ya apa gitu yang mau nyerang, Iya, benar, kan? benar, Ya benar. enggak, siapa sih yang mau ini, atau ya udahlah selama ini kan aman-aman aja jadi nggak usah diganti gitu kan. Cuma kalau misalkan gue di posisi pemerintah nih, Nah, ya kan, gue bilang kayak itu mah masyarakatnya aja emang yang nggak teliti naruh datanya gimana? itu alasan paling apa ya, nggak mau salah gitu. Kayak nggak mungkin, nggak bisa dia bilang bahwa rakyatnya adalah gimana, orang itu kan PDN, Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional itu kan berarti kan tempatnya semua data masyarakat dikumpulkan gitu loh. Terus sekarang gimana kita nggak mau naruh data di sana? Wong kita contoh waktu zaman COVID kemarin itu ada aplikasi namanya Peduli Lindungi, masih ingat? Oh iya. Peduli Lindungi itu kan Iya. kita suruh ngupload muka, Yes. terus KTP, terus kita juga di situ kan KTP ada ini apa segala macam, nomor telepon, ya enggak. Iya. Terus di situ ke-track tuh kita pergi kemana aja, kan scan. Yes. Terus kalau kita udah vaksin keberapa dapat sertifikat. Iya benar banget. Nah itu kan semua data itu kan pasti tersimpan di PDN gitu loh. Sekarang kalau kita nggak pakai Peduli Lindungi nggak boleh masuk, terus gimana? Nggak boleh masuk ke kampus lah, nggak boleh masuk ke fasilitas olahraga. Akhirnya ya masyarakat dikurung sendiri. Tuh, jadi menurut gue itu alasan yang sangat-sangat ya you know lah, nggak baik gitu kan. Ya, lagi pula kan PDN itu kan dipegang ya sama Kominfo. Jadi artinya Kominfo ini harus dan yang bertanggung jawab buat nyimpen dan keamanan data kita sendiri. Jadi sebenarnya masyarakat itu kan nggak bisa disalahin ya dari bocornya data ini. Malah agak aneh ini karena Kominfo malah lempar tanggung jawab atau lempar ini bukan salah kita nih. Nah itu. Berarti ya gitulah ya. Ya agak susah juga sebenarnya kalau ngomongin pemerintah yang udah berkali-kali kebobolan data gitu, karena pada faktanya pun kalau lo lihat di banyak sekali sumber, entah itu dari podcast, entah itu dari berita, ya bahkan orang dalamnya sendiri pun nggak apa ya, mereka udahlah nggak mau ngaku salah, dikasih tahu yang benar pun nggak mau terima gitu. Mungkin lu pernah dengar berita yang waktu itu salah satu bank syariah di Indonesia, Iya. bahkan itu kena tuh bocor data, kemudian ya dia melakukan apa ya, negosiasi lah gitu dengan orang yang melakukan tindak kejahatan itu. Tapi cara dia negosiasi tuh ibarat gini, barang lu gue pegang nih, Oke. terus lu nyolot sama gue, kira-kira gue kasih nggak? Enggak dong. Enggak kan? Enggak dong. Nah itu dari situ aja udah nggak proper tuh, ya kan? Ibaratnya harusnya lu
istilah low profile, kemudian mungkin lu coba negosiasi dengan cara yang baik apa segala macam, dia ngerasa kayak gue begini, terus lu mau apa bla bla bla. Data kita tuh sekarang sama dia, bro. Tapi sorry, motong. Nih, kalau gue tuh masih penasaran ya, kayak dengan banyaknya kasus yang berulang kali tentang kebocoran data gitu kan. Emang apa sih, kayak emang sesusah itukah buat melakukan tindakan preventif untuk jangan sampai kebobolan gitu? Apa emang ada apa ya? Maksudnya kayak manusianya kah yang harus dibenahi atau kayak behavior dari masyarakatnya kah yang harus dibenahi gitu? Karena dengan terjadinya keulangan ini kan kayak ada tindakan preventif kah gitu? Apa nggak ada kah? Apa emang ya udah emang takdirnya kebobol gitu? Takdir Iya, ya. kalau Indonesia udah takdirnya kebobol gitu. Kalau tindakan pencegahan ya, kayak banyak, cuman nggak tahu dilakuin atau enggak. Salah satunya mungkin dari orangnya ya. Jadi orangnya harus mungkin dikasih pelatihan biar dia sadar tentang atau melek tentang keamanan data, atau biar dia nggak ngeklik-klik link sembarangan atau download file-file yang mencurigakan. Terus mungkin kita juga bisa pasang firewall atau antivirusnya yang lebih baik, mungkin yang lebih premium, lebih berbayar, biar lebih aman. Mungkin itu sih. Dan satu hal yang mau gue highlight dari omongan Cornel yang Cornel tadi ngomong tuh, kata kuncinya sebenarnya ada di SDM gitu. Mau secanggih apapun hardware yang lu pakai, program, aplikasi, langganan subscription per bulan sekian juta, tapi kalau SDM lu nggak paham basic-basicnya aja deh, contoh apalagi dia kerja di PDN, ya salah satunya karena kemarin itu PDN itu kan dia kena ransomware kan. Yes. Nah, ransomware itu sebenarnya kalau kata salah satu praktisi nih ya, itu ada satu orang bego klik link yang mungkin menarik bagi dia, terus dia klik pakai jaringan lokal di PDN, terus akhirnya ya nyebar gitu. Pintu masuknya tuh dari situ sebenarnya. Nah itu kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah hal yang ibarat lu udah sewa atau beli sekian alat aset berapa ratus juta, tapi gara-gara perilaku satu orang dungu yang tidak jadi sebenarnya hal yang kecil tuh berdampak besar gitu. Itu makanya di cyber security itu dari awal pun kita udah, khususnya di CSC ya, kita udah aware, ngasih mereka warning biar aware sama data-data pribadi. Terus mereka jangan sampai kayak download file atau download aplikasi yang bajakan atau segala macam gitu. Ya it's up to you, totally up to you gitu kan, mau ikut atau enggak terserah, tapi ya risiko tanggung sendiri. Iya sih. Gitu kan. Tiba-tiba ada virus, ada malware yang masuk ke laptop lu kan, ya udah urusan lu. Cuman hal itu nggak bisa dilempar ketika lu kerja di pemerintahan. Iya sih. Iya kan? Tapi bentar, ngomong-ngomong soal ransomware gitu. Ransomware itu sebenarnya itu apa sih? Ransomware, jadi intinya serangan yang bikin data kita tuh dikunci atau dienkripsi sama orang itu. Iya. Jadi biasanya orang itu minta tebusan ke kita, kalau kita nggak bayar nanti nggak dibuka filenya atau datanya. Berarti awalnya itu buat dia masuk ke akses kita itu tuh clickbait berarti ya? Iya, Salah kayak satunya. penipuan. Nah, jadi mungkin dia ngasih link yang linknya adalah video lucu kucing 2024. Oke, gitu kan. video Atau lucu apa, gitu buat kan. teman-teman ya. Klik, Suka video gitu lucu. kan. Tiba-tiba ketika dia ngeklik Iya. download file permission apa segala macam gitu kan. Oke. Ya video lucu kucingnya tampil. Cuman yang dia nggak tahu adalah Di sudah ada dalamnya. proses di belakangnya gitu loh. Dan karena dia benar-benar menampilkan video kucing lucu kan, dia jadi nggak curiga tuh, nggak suspicious kan. Iya sih. Ya udah, linknya video kucing lucu, pas ditampilin diputerin video kucing lucu beneran, oh ya udah. Iya, bener. Biasanya orang akan lebih curiga ketika kok videonya nggak tampil Nggak sih. ada, Nah, ya kan? Itu lebih curiga gitu dibanding kayak di video lucu yang keluar video lucu, cuma nggak tahu di belakangnya ada apa Iya. nih, gitu kan? Oke. Sangat menarik ya. Gitu. Jadi kayak sebenarnya
attacker atau hacker-hacker ini nih sudah memikirkan tentang behavior daripada manusia-manusia yang melakukan internet juga dong ya. Iya pastinya karena seperti yang tadi gue bilang faktor SDM itu kunci sih. Gitu. Kayak lu kalau misalnya nggak punya SDM yang benar-benar kompeten, yang benar-benar kualitas, apalagi itu ditaruh di PDN, di Pusat Data Nasional, ya once lu kena, ya udah gimana nasib gitu. Dan bahkan sebenarnya Indonesia tuh nggak kekurangan gitu talenta yang berkualitas, yang benar-benar bisa gitu. Yang jadi permasalahan adalah kenapa kok mereka nggak mau kan gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi yang jadi gue penasaran, apa emang teknologi yang kita pakai itu benar-benar canggih apa emang cuma kacang-kacangan lo? Gimana ya kalau teknologi sih Ya. kita nggak bisa menjelaskan sedetail ya karena kita kan nggak tahu isinya PDN. Oke, benar. Tapi seharusnya kalau kita melihat anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kayaknya Cukup ya. sangat-sangat cukup gitu untuk mungkin setiap tahun mengupdate Oke. hardware-nya atau mungkin software-nya segala macam. Iya sih. Karena anggaran tuh terlihat sangat mewah ya. Mewah banget. PDN tuh mewah banget. Apalagi sekarang proyek KN kan. Iya. Proyek KN, investor masuk, sampai bahkan dikasih HGU, hak guna usaha tanah tuh sekian ratus tahun. Iya. Bagi para investor itu kan sesuatu yang sangat menggiurkan gitu kan. Apalagi di tanah di pulau yang sawitnya banyak. Betul Benar nggak? sih. Kayaknya gue buka pecel lele 100 tahun gitu kan asik ya. Aku udah usaha gitu. Ya, langsung ke terakhir kali. Harapan. Iya, harapan. Harapan. Oke, let's talk about harapan gitu ya. Ini udah hopeless banget. Udah hopeless banget. Udah ngomongin harapan hopeless ya. Harapan ya udah. Harapan. Paling semoga nggak serangan lagi atau semoga mungkin dari Kominfo-nya atau dari SDM-nya bisa upgrade lah. Atau nyewa kan tadi dibilang juga anggarannya udah diperbanyak. Mungkin bisa nyewa orangnya, jangan sistemnya doang yang di-upgrade. Harapannya hacker jangan mencuri. Tapi sebenarnya kalau dari apa ya yang gue lihat tuh hacker tuh dapat keuntungan dari data kita tuh sebenarnya dari mana? Apakah emang ada forum untuk jual beli datanya kah? Ada itu, cuman itu dia platformnya di dark web. Oke. Jadi ibarat nih yang kita pakai ini sekarang lo buka Google searching itu ibarat surface-nya, permukaannya. Nah di bawah itu ada deep web itu yang browser biasa tuh nggak bisa nyari. Itu ada browser khusus, nanti lo bisa search aja. Itu di situ banyak terjadi transaksi-transaksi yang ya ilegal gitu kan. Tapi nggak kedetek karena memang dia kan underground. Dan di situ data-data kita tuh dijual, mungkin disebar apa segala macam ya di situ. Jadi ada platformnya untuk menjual begitu. Dan kalau dibilang tadi Yopan keuntungannya, sebenarnya keuntungannya itu jalurnya banyak banget. Ketika data itu udah bocor, hacker tuh udah punya A, B, C, D, E, F, G yang bisa mereka coba supaya dapat profit. Keuntungan. Iya. Cuman gara-gara satu kejadian doang bocor data. Iya. Mungkin dari kalau keuntungan lain selain dari jual data, mungkin yang perlu dikhawatirin si hacker itu dikasih duit sama negara lain buat nyerang negara kita. Spy ya. Itu yang jadi problem sebenarnya, problem besar. Sebenarnya simpel gitu kan. Kalau keamanan data diri kayak isinya nama gitu kan, tempat tanggal lahir, cuman ya efeknya sebenarnya besar banget gitu kan. Iya. Jadi ya harapan gua sih semoga ya pemerintah bisa berbenah lah, terutama dengan banyak sekali tragedi yang terjadi. Dan seperti yang tadi gue bilang juga, sebenarnya kita banyak praktisi-praktisi SDM yang berkualitas, jago. Cuman yang jadi permasalahan kok nggak ada yang masuk ke pemerintahan atau sedikit sekali yang masuk ke pemerintahan. Itu kan faktornya harus kita diketahui tanyakan itu. ya. Iya, itu kenapa gitu? Apakah offeringnya kurang tinggi Iya. atau environmentnya yang nggak Nggak sesuai. sesuai? Karena kan orang security itu
apa ya, dia punya banyak sekali pertimbangan, dan kalau dia sudah menetapkan kita butuh A, Iya, ya benar. itu bakal dipertahanin terus tuh keputusannya itu berdasarkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan. Dan itu kalau misalnya tidak di approve oleh lingkungannya, ya bisa jadi salah satu pertimbangan dia buat cabut sih. Iya, memang dari individu yang melakukan cyber security pun udah punya SOP-nya sendiri gitu Iya, kan. mereka sudah punya metode-metodenya sendiri, dan eh, mereka ya berkualifikasi gitu. Mereka Iya. tidak akan kaleng-kaleng lah. Mereka kan udah ikut sertifikasi banyak banget, entah internasional maupun nasional. Iya. Dari situ sebenarnya sudah bisa bisa dikira-kira lah kemampuan dia ini seberapa jauh. Lagi kalau yang sudah sampai sertifikasi internasional beberapa kali, sudah punya pengalaman sekian tahun. Jadi kalau ada yang lihat kayak dia udah, misalnya kayak lu nih kan berkompeten gitu kan, masuk ke suatu instansi gitu ya kan. Kalau gue mah belum sih, jauh, gue masih jauh. Ya maksudnya lu mengerti gitu kan. Ya basic-basic lah. Iya. Terus lu masuk ke salah satu instansi yang memang menyepelekan yang menurut lu tuh penting gitu. Mungkin lu udah malas banget kali ya. Iya, karena apalagi itu kan eh, menyangkut data warga ya, warga Iya. negara. Sekarang gini aja, simpel aja. Kalau data mak lu bocor, lu pengen nggak? Iya, enggak pengen dong. Data saudara lu, adik lu, atau mungkin anak-anak lu, Iya. gitu kan? Nggak mau gitu. Dan karena kita nggak mau, maka kita harus melakukan sesuatu yang terbaik gitu kan. Nah, ternyata nggak di-approve sama atasan. Ya gimana? Keamanan data keluarga gua dipertaruhkan, Iya sih, bener. kan gitu. Tidak ada gejolak sebenarnya ya. Iya, apa ya, konflik of interest-nya Iya. ketika sudah menyangkut masalah data security itu seharusnya tidak usah lah. Ini konflik of interest tuh ntar dulu deh. Datanya aman dulu. Gitu. Oke, mungkin kayak harapan lu nih buat peminat-peminat ya kan, misalnya orang yang baru meminat dalam bidang cyber security ini apa nih? Betul. Harapan mungkin belajar pelan-pelan ya, karena kalau kita melihat cyber security yang sekarang tuh kayaknya udah sekali ngeliat aduh itu advance banget, langsung nggak paham. Mungkin buat yang baru bisa belajar pelan-pelan ya, sama ikut-ikut lomba, karena itu salah satu cara buat ngedorong skill kita juga, ngedorong kita buat belajar-belajar yang lain yang baru, yang lebih luas. Dan itu semua bisa didapatin ketika lu join CSC ya nggak? Boleh tuh ya, Karena di teman-teman ya. CSC itu lu belajar, pasti belajar dari basic Iya, kan. oke. Dan di sini kita belajar sesuatu yang lagi hype juga, dan kita juga pastinya mendorong orang-orang yang join CSC supaya ikut lomba sesuai yang tadi Cornel bilang. Benar. Karena selain kita fokus ke peningkatan skill, juga kita kan pengen member kita berprestasi ya, dan prestasi itu didapat ketika lu ikut kompetisi gitu. Jadi ilmu lu dapat, prestasi lu dapat, relasi juga dapat, ya enggak. Dan yang pasti update info, kita kan punya grup WhatsApp ya, Iya, kita benar punya banget. Discord gitu. Itu ada info-info sertifikasi, webinar, seminar. Banyak kemudian- ya. Iya, itu banyak sekali lalu lalang di situ tuh. Bahkan mungkin kalau ada job offering, kita Oke. kasih ke situ, ya kan. Nah, itu menurut gua ya, selain lu nemuin apa belajar yang tepat atau guru yang tepat, lingkungannya juga harus Oke, tepat gitu. lingkungan juga Lingkungan mempengaruhi. juga harus, iya, mempengaruhi sih. Ayo buat teman-teman maba ya, mungkin ya. Boleh. Next time nih. Bentar lagi nih soalnya. Bentar kan. lagi ya. Nah, kita memang udah ada wadahnya ya untuk Iya, orang-orang betul. yang emang pengen dan mau ya Betul. menggeluti di bidang cyber security, dan ini bebas kan, kayak dari prodi manapun bisa itu. Bebas. Kita nggak masalah mau dari yang teknik maupun non teknik gitu kan, atau yang punya basic atau nggak punya basic gitu, karena kita bakal belajar dari awal dari basic, bahkan dari sesimpel menggunakan terminal gitu, perkenalan sama OS yang beda, mungkin biasa pakai Windows atau Oke, pakai iya Mac. benar-benar. Nah, kita kan di security nih mayoritas pakainya Linux. Oke. Mungkin lu sendiri belum tahu Linux gitu kan. Why Linux gitu? Why Linux? Ya, apa bedanya? Bedanya banyak sih. Salah satu yang paling enak dari Linux adalah karena ya dia open source dan bla bla bla. Kalau kita mau bahas di podcast Banyak nggak Banyak banget ya, apa-apa. banyak banget ya. Tapi mostly sih emang kalau
orang yang sudah berkecimpung lumayan dalam di bidang IT, Linux ya. Ya, salah satunya itu yang tadi gue bilang open source kan. Dan dia banyak sekali utility, kemudian aplikasi atau fungsionalitas yang mungkin di operating system lain bayar, tapi di Linux bisa dapat secara gratis. Oke. Aplikasinya beda tapi fungsionalitasnya sama. Sama, oke. Iya sih. Tuh, ini tuh bisa lah nanti kita bahas setelah kalian nih para maba nih di Ikut CSC gitu, kita bisa breakdown lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ya. Yoi. Menarik gitu, sangat menarik juga. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara. Bagaimana Nisa? Menarik banget ya pembahasan tentang cyber security ini. Banyak banget hal yang kita dapat juga. Iya, insight-insight ya. Jadi kita apa ya? Mungkin buat teman-teman semua yang masih datanya atau passwordnya, Passwordnya masih admin 123 iya, ganti. kalau nggak QWERTY, ya. QWERTY, udah, ya jangan kaget kalau misalkan diteleponin pinjol. Atau tiba-tiba Anda ingin merubah sandi Anda gitu kan, dapat email. Cek aktivitas akun Anda. Jadi emang penting ya sebenarnya Penting data banget sih. yang kita punya tuh memang harus tetap kita jaga dengan baik ya. Mungkin kita sudah di penghujung acara hari ini. Next time mungkin kita bakal lebih ini ya, lebih bisa buat bahas-bahas yang lebih seru lagi nih. Boleh banget sih. Boleh. Dan kita juga sangat-sangat open buat teman-teman kalau misalnya ada mau diskusi atau apa segala macam gitu kan, ngadain podcast begini kita sangat terbuka gitu, karena selain kita bisa promote CSC itu sendiri, kita juga bisa sharing ilmu nih gitu kan. Ya, dari Bener sih. cyber security, dari mungkin nanti soft dev, kemudian dari explore IoT. Sekarang IoT itu lagi Naik juga naik ya. banget gitu kan, banyak banget nih di semester sekarang MSIB tuh yang IoT. daftar IoT gitu kan, apalagi katanya ininya sangat-sangat Mengalir menggila ya. iya, proyek A B C D. Karena ya gitu sih zaman sekarang teknologi ya. Iya, Dikit-dikit IoT, dikit-dikit IoT ya. kan sekarang nyalain AC IoT. Iya. Kayak tepuk tangan tak nyala. Buka pintu jeder. Keren loh, sumpah itu kayak mungkin dulu nggak terpikirkan kali ya untuk melakukan hal seperti itu ya. Iya. Jadi sekarang kayak ya ternyata emang udah bisa gitu kan dan realisasikan pada akhirnya gitu kan. Betul. Oke, Tadi teman-teman, kalau mau nanya-nanya kemana? nanya kemana Iya. tentang CSC? Kalau pribadi Punya gitu. Humas sih, dan Ada Humas. kita juga punya IG Instagram. Nah, Instagram. Apa nih Instagramnya? Spill. CSCPNJ @CSCPNJ. @CSCPNJ. Kalau Oke. misal search di Instagram gak usah pakai sih, CSCPNJ nanti muncul tuh langsung logonya warna biru itu kan, komputer semuka PNJ. Nah, itu bisa DM di situ kalau misalnya mau tanya-tanya, atau kalian mungkin karena sudah maba ya, kemudian tanya ke kakak tingkat atau panitia ospeknya nanti gitu kan, Iya. kenal ke orang dari CSC. Nah itu bisa dari situ tuh merembet informasi kemana-mana, humas dan segala macam. Nah, itu dari situ juga bisa kalian tanya-tanya soal CSC. Ya, berarti sangat ditunggu kehadirannya nih ya. Sangat-sangat ditunggu kehadiran. Oke. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Thank you banget buat Azuri, Cornelius. Thank you banget Ya, sudah Pak, datang bisa. dan sharing-sharing sama kita, ya kan? Mungkin next time kita bisa bahas hal-hal yang lebih seru lagi Pastinya. tentang pembahasan anak TIK. Thank you Ya, buat thank you teman-teman semua. Mungkin kali ini kita bisa berbincang dan bertemu lagi. See you on the next Pembatik. Bye semua. semua. Bye. Bye.